Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, Seminar Akuntansi Manajemen, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari sebuah artikel yang berjudul The Effect of Non-Financial and Financial Measure on Employee Motivation to Participate in Target Setting. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Hana Salsabila dan Fadilah Alusna. Yuk, mari kita simak video kali ini. Selanjutnya, kita masuk kepada introduction. Penelitian tentang sistem pengukuran kinerja menjadi sangat terfokus pada perspektif karyawan sebagai lawan perspektif organisasi. Hubungan antara sistem pengukuran kinerja dan hasil perilaku mereka telah menerima perhatian penelitian yang cukup besar pada periode saat ini. Studi terbaru menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja mempengaruhi perilaku karyawan melalui variabel intervening seperti ambiguitas peran, keadilan prosedural, dan umpan balik. Penelitian ini berfokus pada peran motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target, pada hubungan antara ukuran kinerja dan prestasi kerja karyawan. Pentingnya ukuran kinerja pada berbagai aspek partisipasi karyawan belum banyak diterima perhatian penelitian, khususnya dalam konteks non-finansial dan finansial. Beberapa peneliti menyarankan masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek partisipasi karyawan, termasuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik karyawan. Partisipasi dapat mempengaruhi sikap perilaku dan kinerja karyawan. Namun, motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target sebagian besar telah terabaikan. Sampai saat ini tidak ada studi yang menyelidiki mediasi dari motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target di antara hubungan ukuran kinerja, keuangan dan non-finansial, dan kinerja karyawan. Pentingnya motivasi karyawan, intrinsik dan ekstrinsik, untuk bekerja dengan baik dalam tugas diakui secara luas. Namun, gagasan bahwa motivasi karyawan dapat terwujud dalam berbagai bentuk terkadang diabaikan dalam penelitian akuntansi manajemen. Motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik berkaitan dengan suatu aktivitas atau berbagai aktivitas. Meskipun melakukan tugas adalah aktivitas penting, ini bukan satu-satunya aktivitas yang ada di organisasi. Adapun aktivitas lain yang berkaitan dengan motivasi karyawan adalah 1. Motivasi karyawan untuk terlibat dalam perilaku kewarganegaraan organisasi. Yang kedua, motivasi karyawan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Dan yang ketiga, motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Oleh karena itu, meskipun terdapat banyak bukti penelitian empiris tentang motivasi karyawan untuk bekerja dengan baik dalam tugas, menurut Desi dan Dian 2012, bukti penelitian tentang motivasi karyawan dalam aktivitas lain, terutama berpartisipasi dalam penetapan target, sangat sedikit. Membedakan antara efek motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target dari motivasi karyawan untuk melakukan tugas dengan baik adalah penting. Karena kedua jenis motivasi ini secara konseptual sangat berbeda dan mungkin memiliki konsekuensi perilaku yang berbeda. Menurut Valeran 1997 mengemukakan bahwa motivasi karyawan berbeda dengan tujuan organisasi. Sasaran organisasi dapat mencakup peningkatan kinerja kerja karyawan. Sebaliknya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik karyawan mungkin atau tidak mungkin terkait dengan kinerja karyawan. Motivasi karyawan ada ketika karyawan memiliki beberapa kebutuhan intrinsik atau ekstrinsik yang harus dipenuhi. Selanjutnya, kita masuk kepada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan memeriksa mekanisme apakah tindakan non-finansial sebagai kriteria evaluasi kinerja mempengaruhi langsung dan tidak langsung melalui 1. Sejauh mana motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Yang kedua, sejauh mana motivasi ekstrinsik dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Model terintegrasi yang menggabungkan ukuran non-finansial dan ukuran finansial juga digunakan untuk memastikan kepentingan relatif dari ukuran non-finansial atau ukuran finansial dalam mempengaruhi motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target dan kinerja karyawan. Motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan mengacu pada motivasi untuk berpartisipasi yang dimulai dari dalam diri karyawan untuk memenuhi beberapa kebutuhan intrinsik.
Karyawan berpartisipasi dengan sukarela karena mereka memandang peluang mereka untuk memiliki suara dalam penetapan target sebagai tujuan itu sendiri. Motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target mengacu pada motivasi yang diprakarsai oleh sumber selain karyawan dan dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada sumber. Karena tujuan penelitian penulis untuk menyelidiki hubungan antara ukuran kinerja dan kinerja kerja karyawan, ada kebutuhan untuk menunjukkan mekanisme di mana ukuran kinerja atau ukuran non-finansial mempengaruhi kinerja pekerjaan. Studi penulis mengusulkan bahwa ketika organisasi menggunakan ukuran non-finansial untuk mengevaluasi kinerja karyawan, ada kebutuhan bagi mereka untuk meminta informasi pribadi karyawan mereka karena asimetri informasi yang tinggi terkait dengan ukuran non-finansial. Akibatnya, penulis berpendapat bahwa mereka akan memulai dan memaksa karyawan mereka untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Akibatnya, bentuk motivasi karyawan yang ditimbulkan kemungkinan besar akan dikendalikan oleh motivasi ekstrinsik. Untuk alasan ini, motivasi ekstrinsik terkontrol dipilih dan dievaluasi secara sistematis dalam model penulisan. Gambar 1 ini menyajikan model yang digunakan dalam penelitian ini. Ini mengusulkan bahwa tindakan non-finansial dan ukuran finansial dapat mempengaruhi 1. Motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. 2. Motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Kedua variabel motivasi tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Perhatikan bahwa ukuran non-finansial dan ukuran finansial dilambangkan sebagai dua konstruk terpisah untuk mengevaluasi pengaruh relatifnya terhadap motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target dan kinerja. Ini membantu untuk menentukan apakah pengaruh sistem dan pengukuran kinerja terhadap kinerja karyawan disebabkan oleh 1. Tindakan non-finansial, 2. Ukuran finansial, 3. Pengukuran non-finansial dan finansial. Lebih penting lagi, ini juga membantu untuk memastikan apakah efek pada ukuran kinerja dan kinerja kerja karyawan melalui 1. Motivasi ekstrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target, 2. Motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Yang ketiga, kedua motivasi intrinsik dan mengendalikan motivasi ekstrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Selanjutnya kita masuk kepada hipotesis development. Yang pertama yaitu ukuran kinerja dan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Karyawan dikatakan motivasi secara intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target jika mereka beradaptasi karena mereka menghargai partisipasi itu sendiri. Misalnya, mengalami perasaan pencapaian atau rasa kepuasan pribadi ketika mereka terlibat dalam partisipasi. Akibatnya, penerima manfaat utama adalah para karyawan dan bukan organisasi. Lalu apa yang memotivasi karyawan secara intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target? Tujuan dari motivasi intrinsik adalah untuk melestarikan penentuan nasib sendiri dengan berusaha menjadi kompeten dalam berbagai keterampilan untuk mengelola lingkungan dan mencegah lingkungan mengendalikan individu. Oleh karena itu, faktor yang mendorong penentu nasib sendiri dan kompetensi merupakan faktor yang menimbulkan motivasi intrinsik. Oleh karena itu juga, teori motivasi menyarankan agar motivasi intrinsik terjadi harus ada faktor-faktor seperti komunikasi, umpan balik, dan penghargaan yang menimbulkan 1. Perasaan kompetensi selama tindakan, 2. Perasaan otonomi di antara karyawan. Penelitian ini berfokus pada penggunaan ukuran finansial dan penggunaan ukuran non-finansial sebagai kriteria untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Singkatnya, terlepas dari apakah tujuan dalam bentuk kriteria evaluasi kinerja dinyatakan sebagai ukuran keuangan atau ukuran non-keuangan, adanya ukuran kinerja dan tujuan pribadi yang dapat diidentifikasi tersebut memotivasi karyawan secara intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target lebih banyak daripada ketika hanya ada sedikit atau tidak ada kinerja yang dapat diidentifikasi ukuran dan tujuan. Berdasarkan ekspektasi ini, kami mengusulkan
hipotesis 1, yaitu sejauh mana ukuran non-finansial yang dapat diidentifikasi digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan secara positif terkait dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hipotesis kedua, sejauh mana ukuran keuangan yang dapat diidentifikasi digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan secara positif terkait dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Selanjutnya kita masuk kepada hipotesis development kedua, yaitu ukuran kinerja dan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target mewakili dua bentuk motivasi karyawan yang berlawanan. Pembahasan dan hipotesis di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa jenis ukuran kinerja mungkin tidak penting dalam kasus motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Namun, penggunaan berbagai jenis ukuran kinerja, baik non-finansial ataupun finansial, kemungkinan besar akan mempengaruhi sejauh mana motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Karena motivasi ekstrinsik yang dikendalikan dimulai dan dikendalikan oleh sumber eksternal. Kemungkinan sumber eksternal motivasi tersebut adalah organisasi. Sistem evaluasi kinerja yang terdiri dari langkah-langkah non-finansial cenderung menimbulkan tingkat yang lebih tinggi dari motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target daripada sistem pengukuran kinerja yang terdiri dari langkah-langkah finansial. Hipotesis ini didasarkan pada premis bahwa sumber motivasi ekstrinsik yang dikendalikan oleh karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target adalah organisasi, dan tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan organisasi. Oleh karena itu, ada dukungan teoritis untuk anggapan bahwa organisasi memulai dan mengontrol partisipasi karyawan dalam penetapan target dengan tujuan mengurangi asimetri informasi. Kami berhipotesis bahwa organisasi cenderung memulai dan mengontrol motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang melibatkan ukuran kinerja non-finansial, bukan finansial. Itu karena ada alasan. Alasan yang pertama adalah manajemen puncak cenderung lebih berpengetahuan tentang ukuran keuangan daripada ukuran non-finansial. Mayer 2002 mengemukakan bahwa kinerja dan ukuran keuangan merupakan kepentingan utama manajemen puncak, terutama pada tingkat unit bisnis strategis karena kinerja dan ukuran keuangan menjadi ukuran umum memfasilitasi perbandingan kinerja di berbagai unit bisnis strategis. Secara tradisional, sistem pengukuran kinerja juga didasarkan terutama pada ukuran keuangan karena ukuran keuangan biasanya menarik bagi organisasi dan pemegang saham. Studi ini menunjukkan bahwa fokus yang berlebihan dari manajemen puncak pada kinerja keuangan adalah salah satu alasan dari banyak tantangan yang dihadapi praktik akuntansi manajemen saat ini. Johnson dan Kaplan 1991 mengamati bahwa masalah mungkin muncul dari fokus yang berlebihan pada pencapaian kinerja keuangan jangka pendek karena ketergantungan mereka yang berlebihan pada transaksi keuangan untuk mencapai tujuan profitabilitas langsung. Karena pentingnya kinerja keuangan dan ukuran bagi organisasi, manajemen puncak umumnya tidak hanya sangat berpengetahuan dan akrab dengan ukuran kinerja keuangan. Mereka juga cenderung menjadi kelompok yang benar-benar bertanggung jawab untuk merancang tindakan tersebut. Dengan kata lain, target keuangan dan ukuran keuangan kemungkinan besar akan dikembangkan oleh manajemen puncak dan kemudian dikomunikasikan kepada karyawan tingkat operasi. Akibat menurunnya pengukuran keuangan dari atas ke unit bisnis individu, manajemen puncak cenderung tidak memaksa karyawan tingkat operasi untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk tujuan mengumpulkan informasi pribadi dari karyawan karena tersebut cenderung kurang familiar dan memiliki lebih sedikit informasi tentang kinerja dan ukuran keuangan daripada manajemen puncak. Alasan yang kedua yaitu sebaiknya manajemen puncak cenderung kurang memiliki pengetahuan tentang ukuran non-finansial. Menurut Johnson dan Kaplan, salah satu alasan utama untuk fokus yang berlebihan pada ukuran kinerja keuangan adalah ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman tentang bisnis yang mendasari oleh manajemen puncak. Karena manajemen puncak yang dibantu oleh akuntan manajemen kurang memiliki pengetahuan tentang tindakan non-finansial, kemungkinan akan ada insentif yang lebih besar bagi mereka untuk memulai dan mengontrol partisipasi karyawan dalam pengetahuan target kinerja non-finansial daripada target kerja finansial. Oleh karena itu,
Wajar untuk menyimpulkan bahwa manajemen puncak kurang memiliki pengetahuan tentang ukuran kinerja non-finansial daripada karyawan tingkat operasi. Ketika asimetri informasi tinggi, atasan cenderung mengandalkan pengambilan keputusan partisipatif untuk mendapatkan informasi pribadi dari bawahan mereka. Oleh karena itu, manajemen puncak cenderung memulai dan memaksa karyawan mereka di tingkat operasi berpartisipasi dalam penetapan target untuk meminta informasi pribadi karyawan mereka karena tindakan non-finansial. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ukuran non-finansial digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan, motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target cenderung tinggi. Sebaliknya, ketika ukuran keuangan digunakan dalam evaluasi kerja karyawan, motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target tidak mungkin terpengaruh. Oleh karena itu juga, kami mengusulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu sejauh mana ukuran non-finansial digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara signifikan, berkaitan dengan motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Sedangkan hipotesis yang keempat, sejauh mana ukuran keuangan digunakan sebagai kriteria untuk evaluasi kinerja karyawan tidak secara signifikan terkait dengan motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Selanjutnya kita masuk kepada hipotesis development ketiga, yaitu pengaruh motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada prestasi kerja karyawan. Konsep motivasi baik intrinsik dan maupun ekstrinsik bersifat ambigu, kecuali jika dikaitkan dengan suatu aktivitas atau berbagai aktivitas. Studi kami berhipotesis bahwa motivasi ekstrinsik karyawan untuk berpartisipasi mungkin tidak terkait dengan peningkatan kinerja kerja karyawan. Harapan ini didasarkan pada premis bahwa motivasi karyawan berbeda dengan tujuan organisasi. Sasaran organisasi dapat mencakup peningkatan kinerja kerja karyawan. Sebaliknya, motivasi intrinsik karyawan terjadi ketika karyawan memiliki beberapa kebutuhan intrinsik yang harus dipenuhi. Kebutuhan intrinsik karyawan dapat mencakup kebutuhan akan tantangan, kebutuhan untuk mengontrol, kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu, dan bahkan kebutuhan untuk memenuhi fantasi, menurut Ian dan Deci 2000A. Sehubung dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi, Valeran menyatakan bahwa tujuan partisipasi untuk motivasi intrinsik terletak di dalam proses itu sendiri. Individu yang termotivasi secara intrinsik, mereka fokus pada proses, bukan pada hasil. Dengan kata lain, dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi, partisipasi itu sendiri berfungsi untuk memenuhi kebutuhan intrinsik karyawan. Item yang mereka gunakan untuk mengukur motivasi intrinsik untuk berpartisipasi adalah 1. Karena partisipasi dalam penyusunan anggaran memberi saya perasaan pencapaian. 2. Karena partisipasi dalam penyusunan anggaran memberi saya rasa kepuasan pribadi yang tinggi. Ketiga, karena partisipasi dalam penyusunan anggaran memberi saya perasaan memiliki dan meningkatkan identifikasi dengan organisasi. Tak satu pun dari item ini terkait langsung dengan kinerja kerja karyawan. Secara ekstrim, Gagne dan Deci 2005 mengamati bahwa para sarjana telah menyuarakan keprihatinannya kepada bahwa karyawan secara intrinsik dapat termotivasi terhadap aktivitas yang secara langsung merusak atau berbahaya, seperti pencurian dan sabotase. Argumen ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terkait dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi mungkin selalu dikaitkan dengan peningkatan kinerja pekerjaan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan motivasi intrinsik untuk partisipasi dalam penetapan target tidak terkait dengan prestasi kerja karyawan. Selanjutnya kita masuk kepada hipotesis development keempat, yaitu pengaruh motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam prestasi kerja karyawan. Karen dan Liao 1988 mengidentifikasi 3 cara di mana partisipasi karyawan dapat meningkatkan kinerja kerja karyawan, yaitu 1. Melalui penetapan tujuan anggaran yang lebih tinggi, 2. Dengan meningkatkan komitmen karyawan terhadap tujuan anggaran, dan 3. Melalui manfaat kognitif yang diperoleh dari berbagai informasi selama partisipasi. Dengan kata lain, pengungkapan informasi oleh karyawan selalu berpartisipasi. Karyawan dapat mengarah pada penetapan target yang lebih tinggi, dapat meminta komitmen tujuan yang lebih tinggi dari karyawan, dan dapat bertindak untuk memperjelas tugas dan tujuan-tujuan. Locke and Schweiker 1979 mencatat bahwa selain
pencapaian nilai bagi karyawan, kategori utama manfaat partisipasi karyawan lainnya adalah efisiensi produktif yang mencakup hasil seperti produksi dan yang lebih tinggi, kualitas keputusan yang lebih baik, kualitas produksi yang lebih baik, dan pengurangan biaya. Oleh karena itu, pembahasan di atas menunjukkan bahwa motivasi terkontrol ekstrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target diprakarsai oleh organisasi dengan tujuan peningkatan efisiensi produk melalui mekanisme kognitif dan motivasi pengambilan keputusan partisipatif. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik dapat merusak kinerja karyawan, namun pernyataan seperti itu telah ditantang keras. Akhirnya, karena motivasi ekstrinsik yang dikendalikan untuk partisipasi dalam penetapan target kemungkinan besar akan dimulai dan diatur oleh organisasi. Partisipasi cenderung lebih diformalkan dan dianggap lebih serius oleh organisasi. Karyawan juga menganggap partisipasi yang diprakarsai oleh organisasi jauh lebih serius. Berdasarkan pembahasan di atas, maka masuk akal untuk menyimpulkan bahwa motivasi ekstrinsik yang dikendalikan untuk berpartisipasi dalam penetapan target kemungkinan besar akan terkait dengan peningkatan prestasi kerja karyawan. Oleh karena itu, penulis mengusulkan hipotesis keenam, yaitu motivasi ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target berhubungan positif dengan prestasi kerja karyawan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada research method, yaitu bagian yang pertama, pemilihan sampel dan pengumpulan data. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penelitian kami diarahkan pada karyawan di tingkat operasi dan bagian depan toko daripada di tingkat manajemen puncak. Karenanya, kuesioner survei kami harus dijawab oleh karyawan yang bekerja di tingkat operasi atau bagian depan toko atau sebagai lawan dari manajemen puncak. Meskipun sampel kami mungkin terdiri dari beberapa karyawan yang mungkin memiliki jabatan pekerjaan seperti manajer pabrik atau asisten manajer pabrik, orang-orang tersebut tetaplah satu karyawan dan dua bekerja di tingkat etalase toko atau pabrik yang melakukan fungsi pengawasan di tingkat operasi. Karenanya, mereka adalah peserta yang tepat untuk survei karyawan di tingkat operasi atau toko. Sebuah survei kuesioner surat dikirim ke karyawan tingkat operasi dalam organisasi manufaktur Australia pada bulan Agustus 2011. Kriteria seleksi minimal 100 karyawan dan omset tahunan lebih dari 10 juta menghasilkan 164 organisasi yang dipilih secara acak dari database Kompas Australia 2010. Organisasi manufaktur dipilih karena prosedur penetapan target kinerja yang mungkin matang dan multidimensi. Sesuai metode desain disesuaikan Dillman, metode pengumpulan data 3 langkah digunakan dengan pertama, panggilan telepon dilakukan ke perusahaan untuk nama calon responden, diikuti dengan paket kuesioner yang dipersonalisasi dengan surat lamaran, kuesioner dan amplop balasan bayar, dan akhirnya paket kuesioner tindak lanjut setelah 2 minggu. Dillman, Smith, dan Christian 2009. Tidak lebih dari 6 karyawan dengan beberapa tanggung jawab manajerial dipilih dari setiap perusahaan untuk menghindari bias perusahaan. Sampel akhir untuk tujuan distribusi survei terdiri dari 582 karyawan yang tergabung dalam 114 organisasi dengan tanggapannya yang anonim. 149 tanggapan yang dapat digunakan diterima, mencerminkan tingkat tanggapan 25,60%. Tingkat respon ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa studi akuntansi manajemen Baines and Langfield Smith 2003 halaman 2008 yang melibatkan survei di organisasi manufaktur Australia. Rata-rata peserta dalam sampel telah memegang posisinya selama kurang lebih 13 tahun, bertanggung jawab atas rata-rata 39 karyawan dan rata-rata berusia sekitar 45 tahun. Sebagian besar peserta 72,48% memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke research method, bagian kedua yaitu pengukuran variabel. Ada yang pertama ukuran kinerja. Ukuran non-finansial dan finansial diukur dengan instrumen 9 item yang dikembangkan dan digunakan oleh Law and Maser 2008. Pertanyaannya bertanya, ketika atasan Anda mengevaluasi kinerja Anda, menurut Anda seberapa penting dia melekat pada item berikut? Peserta menanggapi skala Likert 7 poin yang berkisar dari 1 tidak pernah penting hingga 7 selalu penting. Item non-financial diturunkan dari perspektif learning and growth dari balance scorecard dan kemungkinan
besar dapat diterapkan secara umum kepada manajer di seluruh departemen dalam organisasi manapun. Atkinson mencatat pentingnya dimensi pembelajaran dan pertumbuhan dari kinerja sebagai kekuatan pendorong di balik balance scorecard. 5 ukuran non-finansial adalah: yang pertama, tingkat kepuasan karyawan di departemen saya; yang kedua, jumlah karyawan yang dilatih di departemen saya; yang ketiga, tingkat turnover karyawan di departemen saya; yang keempat, jumlah inovasi yang dikembangkan oleh departemen saya; dan yang kelima, adopsi teknologi baru oleh departemen saya. Item ukuran keuangan yang pertama yaitu kemampuan saya untuk memenuhi anggaran saya; yang kedua, kemampuan saya untuk menghindari variasi anggaran yang tidak menentukan; yang ketiga, kemampuan saya untuk pada skala Likert 7 poin dengan skor yang lebih tinggi, menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. 8 subdimensi kinerja serta item kinerja 무심한 관심만큼 아픈 게 있을까 흑백 같은 시간 한치 앞도 모른 채 너를 헤매듯이 기다려온 느낌 전라 빈틈없이 너로 위겨진 꿈에서 다 어둠에 갇힌 것처럼 두 눈을 감고서 붉어진 감정에 취해 나는 너를 잃어가 숨이 멎을 것 같은 이 발끝 눈먼 사랑이 얌전된 그 순간 차가운 온기 가득하는 적 심장이 밟힌 듯해 끝없는 어둠을 삼킨 듯이 부서진 기억의 조각들이 복잡한 마음이 비워지지 않아 yeah, yeah. 내 눈물은 내가 다 가질게 널 원해 다른 이유 없이 새빨간 이
yours 그 순간부터 뜨들어져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래뿐이야 되네 이건 해내 탄생은 너에 이루어진 게 아니가 그런 혼자만 해 그대 좋아 한 잔만 쉽게 나오질라 난 아주 내 곁에서 밑으로 보면 내 생은 건지고파 끝없이 이끌려 서로를 원하는 너와 내 I'll be yours baby I'll be yours I'll be yours baby 모든 시간 속 I'll be yours 일주일 기본 3일 내다 달린 나 5 years 그렇게 forever ever forever ever 이루어지지 못할 꿈이면 달콤한 잠이 있어 절대로 안게 이 안에 꼭 숨긴 맘이 Oleh karena itu, 그날의 만들지 꺼내달라 내게 말해 어떻게 하기 시작해 이 깊은 두 눈에 날 가둔 말없이 끝없이 속삭여줘 귓가에 번지는 못다한 이야기 yeah, yeah. 어색하게 마주본 너와 나 어설시만 익숙한 이 순간 끝나지 않을 밤을 우리 함께 나가는 시선 너를 난 너의 노래 I'll be yours, I'll be yours baby I'll be yours, I'll be yours baby 더 빠져가 숨길 수가 없어 I'll be yours, I'll be yours baby I'll be yours, I'll be yours baby Don't hurt me, just kiss me Don't burn me and I'll be yours agar hal ini terjadi, aturan praktis yang disarankan dari varian rata-rata yang ekstraksi atau FVE dari setiap konstruksi harus 0,5 atau lebih tinggi. Untuk reliabilitas konstruk, aturan Fornal dan Lekard 1981 digunakan untuk menilai reliabilitas setiap variabel latent menggunakan ukuran reliabilitas komposit dan Alpha-Kronberg. Idealnya, skor reliabilitas komposit harus melebihi 0,7 Van den Bosch 1996 dan skor Alpha-Kronberg harus melebihi 0,8 Nonali 1908 untuk setiap variabel laten. Hasil pada tabel 2 menunjukkan bahwa skor reliabilitas komposit semuanya jauh di atas 0,7. Skor Alpha-Kronberg semuanya melebihi 0,8. Hasil ini menunjukkan reliabilitas konstruk yang dapat diterima untuk variabel yang digunakan dalam model Nonali 1978 dalam bukunya Van den Bosch 1996. Selanjutnya kita masuk kepada tabel 2. Dalam hal validitas konvergen dan diskriminan untuk konstruksi dinilai berdasarkan FVE. FVE mewakili varians rata-rata yang dibagi antara konstruksi dan indikatornya. Fornal and Lekard 1981. Ambang batas FVE untuk validitas konvergen adalah 0,5. Tabel 2 menunjukkan bahwa FVE melebihi 0,5 dalam semua kasus. Oleh karena itu, validitas konvergen ada untuk semua konstruksi reflektif. Selanjutnya kita masuk kepada tabel 3. Hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa penguatan setiap item dalam konstruk laten yang sesuai lebih tinggi daripada item dari konstruksi laten lainnya, baik secara horizontal maupun vertikal. Akhirnya, validitas diskriminan dari konstruksi juga ditemukan memadai seperti yang ditunjukkan oleh angka kuadrat dari statistik FVE. Jika FVE diagram tabel 4 dibandingkan dengan korelasi antara variabel laten. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki lebih banyak varian dengan indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain. Berdasarkan hasil pada tabel 24, dapat disimpulkan bahwa model pengukuran PLS menunjukkan reliabilitas item individu yang memuaskan, reliabilitas konstruk, validitas konvergen, dan validitas diskriminan untuk variabel-variabel penelitian. Selanjutnya kita masuk ke tabel 4. Hasil pada tabel 4 mencakup koefisien standar of the norm dari korelasi di antara variabel model. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen berhubungan secara signifikan dengan variabel dependen. Jadi, ukuran non-finansial secara signifikan berhubungan dengan prestasi kerja. Demikian pula, ukuran keuangan juga berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja kerja. Hasil pada tabel 4 juga menunjukkan bahwa tindakan non-finansial dan ukuran finansial secara signifikan
berhubungan dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi. Sementara hasil ini memberikan beberapa indikasi dukungan untuk harapan bahwa penggunaan ukuran kinerja berhubungan positif dengan kinerja kerja karyawan. Mereka tidak menunjukkan efek mediasi dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terkontrol pada hubungan antara kinerja dan motivasi Selanjutnya kita masuk kepada model struktural. Bisa kita lihat dari gambar, model struktural dievaluasi dengan menguji kekuatan dan arah koefisien jalur serta melalui koefisien determinasi R2 menurut Urbach et al. Halaman 2010. Signifikansi statistik dari estimasi parameter didasarkan pada prosedur bootstrap dengan 1000 penggantian menurut Efron dan Tisbirani 1993, Mobil Hartman dan Slapin 2009. R2 yang merupakan ukuran berorientasi prediksi menghitung hubungan antara varians dijelaskan konstruk laten dan varians totalnya. Oleh karena itu, R2 yang lebih tinggi menggambarkan daya prediksi yang lebih tinggi untuk model struktural. Dalam penelitian ini, R pangkat 2 untuk kinerja sebagaimana dijelaskan oleh ukuran finansial dan non-finansial. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik dan terkontrol adalah 33,70%. Bisa kita lihat gambar 2 menyajikan koefisien jalur dari model teoritis. Mereka menunjukkan yang berikut ini. Pertama, berkaitan dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Jalur antara tindakan non-finansial dan motivasi ekstrinsik adalah positif dan sangat signifikan. Perkiraan S0,334 P kecil dari 0,001. Hasil ini memberikan dukungan yang kuat untuk hipotesis H1 yang menyatakan bahwa sejauh mana ukuran non-finansial yang dapat diidentifikasi digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan berhubungan positif dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hasil pada gambar 2 menunjukkan bahwa hubungan antara tindakan non-finansial dan motivasi yang dikendalikan ekstrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target adalah positif dan sangat signifikan. S1/4 0,462 P kecil dari 0,001. Oleh karena itu, hipotesis H3 didukung. Sehubungan dengan hipotesis H4 yang menyatakan bahwa sejauh mana ukuran finansial yang digunakan sebagai kriteria evaluasi kinerja karyawan tidak berhubungan secara signifikan dengan motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hasil pada gambar 2 menunjukkan bahwa jalur antara finansial tindakan dan motivasi terkontrol ekstrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target tidak signifikan. Perkiraan S0,136 P besar dari 0,1. Oleh karena itu, hipotesis H4 juga didukung. Untuk hubungan antara motivasi dan prestasi kerja, hipotesis H5 menyatakan bahwa motivasi intrinsik untuk partisipasi dalam penetapan target tidak berhubungan dengan prestasi kerja karyawan. Sebaliknya, H6 menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik terkontrol berhubungan positif dengan prestasi kerja karyawan. Untuk memastikan apakah kedua hipotesis ini didukung, koefisien jalur antara motivasi dan prestasi kerja dievaluasi. Untuk hubungan antara motivasi intrinsik dan prestasi kerja, gambar 2 menunjukkan bahwa koefisien jalur tidak signifikan. S1/4 0,056 P besar dari 0,1. Hasil ini sesuai dengan harapan bahwa meskipun motivasi intrinsik mungkin terkait dengan kepuasan karyawan, namun tidak serta-merta meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu, hipotesis H5 didukung. Untuk hubungan antara motivasi ekstrinsik terkontrol dan prestasi kerja, gambar 2 menunjukkan bahwa koefisien jalur positif dan signifikan S1/4 0,207, P besar kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis H6 juga didukung. Selanjutnya, hasil pada tabel 4 menunjukkan bahwa korelasi urutan 0 antara ukuran non-finansial dan prestasi kerja adalah 0,4
dan signifikan pada P0,001. Kedua, agar mediasi terjadi, koefisien untuk hubungan antara ukuran non-finansial dan prestasi kerja harus menurun dengan adanya mediator. Hasil pada gambar 2 menunjukkan bahwa koefisien hubungan antara ukuran non-finansial dan prestasi kerja dengan adanya mediator adalah 0,224. Karena koefisien untuk hubungan antara ukuran non-finansial dan prestasi kerja tanpa mediator 0,4022, P kecil dari 0,001 turun menjadi 0,224, P kecil dari 0,01. Ketika mediator hadir, mediasi telah terjadi. Baron dan Kenny 1986, P 1177 menyatakan bahwa mediasi sempurna berlaku jika variabel independen tidak berpengaruh saat mediator dikendalikan. Karena koefisien jalur untuk hubungan antara ukuran non-finansial dan prestasi kerja tetap signifikan. Ketika mediator dikendalikan, mediasi bersifat parsial. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh tindakan non-finansial terhadap kinerja karyawan sebagian tidak langsung memiliki motivasi ekstrinsik yang dikendalikan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hasil ini sesuai dengan satu hipotesis H3 yang menunjukkan bahwa tindakan non-finansial berhubungan dengan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dan kedua, hipotesis H6 yang menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada gilirannya berhubungan dengan kinerja pekerjaan. Kesimpulannya, studi ini menyelidiki hubungan antara ukuran kinerja, ukuran non-finansial dan ukuran finansial, dan motivasi ekstrinsik, intrinsik, dan terkontrol karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target, dan bagaimana kedua bentuk motivasi yang kontras ini pada gilirannya mempengaruhi kinerja kerja karyawan. Tanggapan survei dari 149 manajer tingkat menengah digunakan, SIM-PLS digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sehubungan dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target, tindakan non-finansial dan ukuran finansial berhubungan secara positif dan signifikan dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Sebaliknya, dengan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target, hasil menunjukkan bahwa hanya tindakan non-finansial dan secara positif dan signifikan berhubungan dengan motivasi ekstrinsik terkontrol. Ukuran finansial tidak secara signifikan berhubungan dengan bentuk motivasi ini. Berkenaan dengan efek dari kedua bentuk motivasi, hasil menunjukkan bahwa hanya motivasi ekstrinsik yang dikendalikan untuk berpartisipasi dalam penetapan target yang secara positif dan signifikan berhubungan dengan prestasi kerja. Motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target tidak berhubungan secara signifikan dengan prestasi kerja. Akhirnya, hasil juga menunjukkan bahwa efek dari tindakan non-finansial pada prestasi kerja sebagian dimediasi oleh motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Temuan studi ini mungkin memiliki implikasi praktis dan teoritis yang penting. Pertama, hasil menekankan pentingnya ukuran kinerja pada motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Organisasi perlu menyadari bahwa perkembangan dan penggunaan ukuran kinerja yang ditentukan merupakan sarana penting untuk meningkatkan motivasi karyawan, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik yang dikendalikan. Studi ini kami juga menyoroti pentingnya motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target dalam meningkatkan kinerja kerja karyawan. Temuan semacam itu penting bagi karyawan dan organisasi dan juga diterjemahkan ke dalam keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan ukuran mana yang digunakan untuk evaluasi kinerja, untuk mempromosikan hasil yang menguntungkan yang mempertemukan perspektif perusahaan dengan perspektif karyawan. Batasan yang terkait dengan penelitian ini, meskipun pengambilan sampel yang representatif dilakukan dengan sangat hati-hati, bias dan batasan lain yang terkait dengan metode survei mungkin masih ada. Selain itu, karena sampel berasal dari organisasi manufaktur yang relatif besar, hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke organisasi kecil dan sektor non-manufaktur. Batasan lain terkait dengan ketidakmampuan metodologi survei untuk menyimpulkan kausalitas, sementara pembahasan dan hipotesis penelitian kami mungkin menyinggung kausalitas variabel. Metodologi survei yang kami gunakan untuk pengumpulan dan analisis data tidak diperbolehkan untuk pernyataan tentang kausalitas.
Ruang lingkup penelitian kami juga dibatasi pada 2 variabel, independen dan 2 variabel mediasi. Kemungkinan kinerja pengerjaan karyawan dapat dipengaruhi oleh banyak variabel independen dan mediasi lainnya yang tidak termasuk dalam model kami. Mungkin bermanfaat untuk penelitian masa depan untuk mempertimbangkan variabel mediasi lainnya. Misalnya, asimetri informasi dan kepercayaan antar pribadi dan hasil karyawan lain yang diinginkan dari perspektif individu. Misalnya, kepuasan kerja dan keterlibatan kerja. Dalam penelitian kami menyarankan bahwa tingkat yang lebih tinggi dari penggunaan ukuran kinerja yang dapat diidentifikasi apakah finansial atau non-finansial. Untuk evaluasi kinerja karyawan, kemungkinan besar terkait secara positif dengan tingkat komunikasi dan umpan balik yang lebih tinggi kepada karyawan dan karenanya tingkat yang lebih tinggi dari motivasi intrinsik. Akibatnya, dalam studi ini kami hanya membahas dan mengukur sejauh mana penggunaan ukuran keuangan non-finansial sebagai proksi untuk sejauh mana komunikasi dan umpan balik kepada karyawan. Atribut komunikasi dan umpan balik lainnya seperti nada dan kualitas komunikasi dan umpan balik juga dapat mempengaruhi hubungan dimasukkannya variabel-variabel tersebut dalam penelitian mendatang di bidang ini mungkin juga bermanfaat. Namun demikian, terlepas dari keterbatasan yang disebutkan di atas, penelitian kami memberikan kontribusi dengan menginformasikan perdebatan saat ini tentang peran dan pentingnya ukuran kinerja pada kinerja pekerjaan karyawan dengan bukti empiris yang baru dan sistematis berdasarkan variabel yang sangat relevan tapi belum dieksplorasi sebelumnya. Mungkin hanya sekian penjelasan tentang artikel The Effects of Non-Financial and Financial Measures of Employee Motivation to Pursue in Target Setting dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thanks for watching.